لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI menjadi ujung tombak layanan kesehatan jemaah haji Indonesia di Mekah. Fasilitasnya lengkap mulai dari IGD, ruang rawat inap, apotek, laboratorium hingga layanan radiologi. Kepala KKHI Mekah, Dr. Edi Supriyatna merangkap Kasih Kesehatan Dakar Mekah menggawangi fasilitas ini bersama sahabat-sahabatnya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. KKHI Mekah memiliki 62 tempat tidur termasuk ruang ICU, psikiater, dan rawat inap pria wanita terpisah. Sebanyak 107 tenaga kesehatan disiagakan, terdiri atas 28 dokter spesialis, 10 dokter umum, dan 50 perawat, serta tenaga penunjang seperti apoteker dan radiografer. Semua sudah siap siaga 24 jam demi melayani jemaah. KKHI juga menyiapkan ambulans dan pos layanan kesehatan di 10 sektor wilayah Mekah, yakni Syisa, Raudah, Jarwal, dan Misfalah. Bahkan dokter dan perawat dari KKHI juga ikut turun ke kloter untuk penanganan medis cepat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sekarang berada di KKHI Mekah, ya, KKHI Mekah. Kami telah melakukan persiapan pelayanan sejak tanggal 7 Mei, 31 Mei. Kami telah melakukan persiapan pelayanan terkait dengan pelayanan-pelayanan di unit gawat darurat, kemudian pelayanan perawatan, kemudian kami juga ada pelayanan terkait dengan obat, ada apoteknya, kemudian kami juga melayani laboratorium, kemudian kami juga ada pelayanan radiologi, kemudian kami juga dilengkapi dengan sarana prasarana terkait dengan rujukan ke Rumah Sakit Arab Saudi terkait dengan pasien-pasien yang ingin dirujuk berdasarkan triasenya. Itu di KKHI Mekah. Berapa okupansinya berapa? Okupasi yang kita siapkan sementara ini 62 okupasi. Jadi ada di IGD, ada di rawat inap, kemudian rawat inap itu ada rawat inap pria, rawat inap wanita, kemudian ada rawat inap psikiatri dan HCU. Dok, tenaga medisnya ada? Tenaga medisnya total kami di sini itu ada 107. Jadi tenaga medisnya itu ada 28 tenaga spesialis, kemudian dengan berbagai jenis fungsi spesialisnya ya. Kemudian ada 50 perawat, kemudian ada 10 dokter umum. Yang lain itu tenaga kesehatan lainnya seperti ada di radiologi, ada radiografer, ada analis laboratorium, terus ada apoteker. Kira-kira kapan bisa beroperasi? Kita sebenarnya persiapan pelayanan itu sejak tanggal 7 kan ya. Itu kita sudah melakukan pelayanan turun langsung ke lapangan. Kita jemput bola istilahnya, jemput bola ke kloter dan pos satelit. Jadi kita turunkan tenaga-tenaga spesialisnya ke sektor dan pos satelit. Kemudian kita turunkan juga perawat kami ke sektor dan pos satelit untuk membantu menguatkan pelayanan di kloter. Dok, berarti jadi mekanismenya ini jemaah-jemaah ketika misalnya mereka merasa sakit atau butuh perawatan tuh prosesnya harus ke pos-pos satelit dulu atau bagaimana, Dok? Iya, jadi di kloter itu kan ada satu dokter, satu perawat. Jadi yang mendampingi di kloter itu satu dokter, satu perawat yang ada di kloter. Kemudian jika pelayanan kesehatan yang mereka lakukan itu mereka melakukan sendiri pelayanan kesehatannya. Nah, jika mereka butuh konsultasi terkait dengan kasus-kasus spesialistik itu dari kami turun langsung ke kloter. Kemudian jika mereka membutuhkan satu rujukan itu kami fasilitasi. Jadi kami siapkan di tiap sektor itu ada satu ambulans dan 2 tenaga perawat untuk membantu rujukan di KRSAS, rujukan KRSAS. Untuk ringan sampai sedang, Dok ya? Jadi kalau dirujuk itu kasus-kasus yang triasenya merah, yang mengancam jiwa. Yang mengancam jiwa itu dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Seperti apa tuh, Dok? Mengancam jiwa itu banyak sebenarnya. Ada penyakit paru yang mengancam jiwa itu pneumonia dan lain-lain. Penyakit jantung terutama, penyakit jantung ya. Itu banyak kasus-kasus yang triasa merah penyakit jantung itu
sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Temuannya sampai saat ini dok, yang di Mekah penyakit-penyakit apa yang paling banyak dialami oleh Iya. jemaah? Saat ini kan yang sudah datang kloter itu jumlahnya 226 ya. 226. Jumlah orangnya tuh jumlah jamaahnya sekitar 88.000 lebih. Dari 88.000 lebih jamaah yang sudah ada di Mekah itu kita telah melayani 11.000 lebih jamaah haji yang mengalami gangguan kesehatan. Itu sebagian besar adalah penyakitnya penyakit saluran pernapasan atas akut. Iya, yang paling banyak. Cara penanganannya gimana? Risti dan komorbid. Iya, jadi kalau kita punya jamaah yang Pristi namanya, prioritas Risti. Itu di tiap kloter ada 30 prioritas Risti. Itu harus dipantau ketat oleh kloternya. Pantau ketat itu setiap 3 sampai 6 hari itu harus terpantau ketat. Diperiksa kesehatannya, dimonitor perkembangannya. Kalau perlu setiap hari dilihat itu yang Pristi itu. Nah, kalau Pristi gangguan kesehatan, maka dilakukan rujukan ke RSAS. Kemudian pelayanan di kloter itu selain dipantau oleh para kloternya, juga para kloter bisa melakukan konsultasi ke kami, ke spesialis yang ada di KKHI. Dok, terkait apa dokter yang terpisah dari kloternya, yang terpisah-pisah hotel? Oh iya, jadi ini dinamis ya, kita mengikuti kebijakannya. Jadi ada memang kloter yang beda syarikat sehingga terpisah ke hotelnya. Nah itu kita support dengan BKO dari Mekah, dari KKHI Mekah. Jadi jika petugas kloternya terpisah dengan jamaahnya, maka yang terpisah jamaah yang tidak ada petugasnya itu kita tempatkan tenaga dari kami, dari KKHI. Kalau imbauan kepada jemaah dok terkait dengan penyakit ispa ini dan Iya. juga cuaca di Mekah bagaimana? Iya, pertama kalau jamaah haji datang ke Arab Saudi, terutama ke Mekah, ini berangsur-angsur kan akan penuh di sini. Jadi kepadatan jamaah haji itu akan terjadi di Mekah, karena tempat kumpulnya jamaah haji nanti sebelum Armusna itu di Mekah. Jadi karena faktor resiko mass gathering, kumpulan massa itu banyak menimbulkan gangguan penyakit, berpotensi menimbulkan gangguan penyakit, terutama penyakit ispa tadi itu. Jadi untuk mengantisipasi itu sebenarnya diharapkan agar jamaah haji itu bisa mengatur kesehatan, menjaga kesehatannya dengan menyesuaikan aktivitas fisiknya sesuai dengan kondisi kesehatannya. Jadi artinya jangan terlalu lelah, kemudian kalau bisa dihindari aktivitas yang yang tidak wajib gitu ya. Yang artinya yang sunah-sunah itu kalau bisa dilakukan di hotelnya gitu ya. Kemudian untuk mengantisipasi cuaca yang ada di Arab Saudi, cuaca ini kan rata-rata sekarang minimal itu 30 derajat Celcius, maksimal itu 41 derajat Celcius. Nah itu cuacanya, kelembabannya rendah. Jangan lupa itu kelembabannya rendah. Kelembaban itu bisa sampai 13%, jadi kering. Jadi cuacanya tinggi, kelembaban rendah itu berpotensi menimbulkan gangguan dehidrasi. Oleh karena itu diharapkan jamaah haji tetap untuk minum air, kalau bisa ditambah elektrolit 200 ml per jam. Itu kalau bisa dibiasakan itu akan minimal akan mengurangi resiko terjadi dehidrasi. Dok, untuk petugas sendiri tantangannya sejauh ini apa aja? Sebenarnya kalau tantangan ini menarik nih kalau tantangan, karena tantangan itu akan kita antisipasi dengan kita menggunakan strategi. Tadi tantangan pertama itu ada beda syarikat itu ya, beda syarikat. Jadi karena beda syarikat ada kloter yang tidak diisi oleh petugasnya. Nah itu mitigasi kita itu BKO petugas kepada jamaah yang tidak ada petugasnya, karena beda hotel tadi itu. Jadi tantangan yang saat ini terjadi itu masih seperti itu.
Dok, kalau untuk penyakit MERS-CoV gimana Pak? Apakah ada update-nya dan juga ada himbauan kepada jemaah yang ada? Saat ini memang untuk MERS-CoV ini update kasusnya tentunya kita akan dapat info dari Rumah Sakit Arab Saudi ya. Nah untuk di jamaah sebenarnya kan penyakit Middle East ini dia zoonosis ya. Jadi kebetulan zoonosisnya itu adanya di unta gitu ya. Jadi bukan karena penyebabnya unta, tapi zoonosis di Middle East itu adanya di unta. Jadi kami mengharapkan agar memang kalau bisa jamaah haji itu tidak kontak terlalu dekat dengan unta gitu ya. Kadang-kadang ada yang selfie dengan unta gitu dan lain-lain, atau mendatangi peternakan itu. Kalau bisa jangan dulu ya, jangan. Termasuk konsumsi daging, makanan daging? Enggak gitu, enggak, yang enggak boleh itu yang unta yang hidup maksudnya, iya. Kayak sudah Iya. masalah. Insya Allah. Kalau susunya juga berbahaya. Jadi intinya itunya apa? Kontak dengan untanya yang masih hidup itu ya. Kalau proses penerbitan COD-nya jadi gimana? Ya, jadi setiap ada kematian jemaah wafat di layanan kesehatan, terutama di kloter, itu nanti yang buatkan COD dari kami, dari PPI, dari KKHI. Misalnya layanan kesehatan itu ada di RSAS, ada di KKHI, itu yang buat kami. Nah kalau dia wafatnya di luar sarana kesehatan, itu yang akan membuat dokter kloternya. Jadi nanti setiap ada kematian, kalau di luar sarana pelayanan kesehatan, dokter kloter akan membuat COD, kemudian COD itu akan dimasukkan ke dalam sistem kami, kemudian baru bisa dirilis gitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.